Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. KM-nya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Yang hadir acungkan tangannya. Abdul Razak, Agni, Agnia, Ai Maulida, Azli. 3 orang yang gak hadir ya. Ada yang sakit dan tanpa keterangan. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesehatan gitu. Begitupun dengan kita yang ada di sini, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tahu dulu dong kabarnya. Gimana kalian kabarnya hari ini? Baik berarti ya. Kemudian selanjutnya kerapihan dulu. Kalau mau belajar kan harus rapi ya. Harus enak dipandang, enak dilihat, biar kaliannya juga nyaman gitu. Yang laki-laki bajunya coba yang masih keluar kedalamkan. Perempuan juga kalau ada buku pelajaran sebelumnya simpan dulu, ganti dengan buku pelajaran sejarah. Kalau di meja ada minum boleh, tapi kalau makanan simpan dulu, nanti ada waktu istirahat. Ada yang masih ingat gak sebelumnya? Sebelumnya kita membahas tentang apa? POC, yaitu tentang kedatangan Belanda. Nah, selanjutnya kita kepada tahap selanjutnya yaitu kedatangan Prancis dan Inggris gitu. POC itu ada yang masih ingat gak salah satu faktor keruntuhan POC apa? Korupsi, betul ya. Kemudian itu menjadi salah satu alasan kenapa POC dibubarkan. Kemudian akhirnya Prancis pun datang memanfaatkan kelemahan tersebut gitu. Jadi nyambung ya dari materi sebelumnya kedatangan Belanda mengenai POC, kemudian ke kedatangan Prancis dan Inggris. Nah, kalau kalian pernah mendengar kata tokoh bernama Daendels? Pernah? Yakin? Siapa itu? Iya, Herman Willem Daendels. Pernah mendengar nggak? Oh, POC pernah mendengar ya berarti. Nah, Daendels itu berarti dari Belanda ya. Nah, selain Belanda, Portugis, Spanyol, kira-kira apa lagi bangsa Eropa yang kesini? Nah, betul ya, Inggris dan Perancis sudah ada di depan. Ibu, kenapa kok harus mempelajari ini? Kenapa kok kita harus tahu sih bangsa-bangsa Eropa ke kita ngapain aja? Apa manfaatnya untuk kita? Salah satunya untuk menimbulkan rasa nasionalisme ya. Kalian itu harus tahu dulu itu kita pernah dijajah atau dikoloni oleh negara Eropa. Gitu. Kita harus lebih sayang terhadap sumber daya alam yang ada, terhadap apa yang kita sekarang rasakan, karena sebelumnya itu kita itu pernah mengalami yang namanya kolonialisme atau penjajahan. Kenapa sih kita harus belajar mengenai POC? Kalau dipikir-pikir ya, gitu. Ada sisi positifnya. Mempelajari POC apa sisi positifnya? Apa? Gini ya, for your information gitu, salah sedikit informasi gitu. POC kekayaannya itu sampai triliunan. Bahkan kalau sekarang bisa digabungkan antara perusahaan Apple, Google, itu tuh bisa disatukan itu masih kurang dari POC. Saking besarnya kekayaan POC. Nah, di masa depan ya, mudah-mudahan kalian, di antara kalian bisa mencontoh kegigihannya, nilai-nilai bisnisnya,
bisa mencontoh yang kayak gitu. Siapa tahu di sini bukan jadi penjajah ya, bukan jadi penjajahnya, tapi bukan kekerasan juga. Cuman dari sisi perdagangannya yang sampai berkembang pesat. Itu gimana sih triknya gitu? Apalagi di Indonesia bisa sampai berkembang pesat. Itu triknya kayak gimana? Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang mau jadi bos gitu. Dengan aset yang triliunan gitu. Kan amin ya. Amin. Nah, itu sisi positifnya bisa dilihat dari sana. Kalau sisi negatifnya jadi mengakar ya sampai sekarang yang namanya korupsi ada gitu. Terus apa lagi sisi negatifnya? Monopoli perdagangan. Terus kita sebagai orang-orang pribumi itu sedikit ya diadu domba, kemudian dampaknya ke kita sangat kecil. Tapi untuk mereka itu sangat besar gitu manfaatnya gitu. Jadi ya memang yang namanya perdagangan ada untung rugi ya, dan sebagai pribumi sepertinya yang kita rasakan saat itu kurang terhadap kita gitu. Tujuan pembelajaran, membahas tujuan pembelajaran itu harus, karena untuk sebagai acuan kalian di pertemuan kali ini tuh apa sih yang harus kalian ambil, apa sih yang harus kalian kuasai. Yang pertama ini, kalian mampu mengumpulkan informasi terkait masuknya pengaruh bangsa Prancis dan Inggris, mampu menganalisis, kalian mampu mengembangkan kemampuan literasi kalian, kemudian mampu bekerja sama secara berkelompok dengan mengerjakan LKPD dan kuis. Nanti ada LKPD dan kuisnya. Ini nih yang harus kalian kuasai. Mengumpulkan, menganalisis, kemudian kemampuan literasi dan kemampuan bekerja sama gitu. Kalian ini merupakan tujuan pembelajaran yang umum. Namanya belajar pasti menganalisis dong. Pasti bekerja sama dong dengan teman. Berkelompok pasti kan? Nah, gitu. Ada yang ditanyakan nggak terkait tujuan pembelajaran ini? Kalau tidak yang ditanyakan, selanjutnya, nah apa yang akan kita bahas? Jelas, yaitu masuknya pengaruh Prancis, kemudian ada masa Herman Willem Daendels, masuknya pengaruh Inggris, dan masa Thomas Stamford Raffles. Ini nih, kalau Daendels tadi udah sempat mendengar ya. Kalau Raffles, udah. Siapa Raffles? Prancis, yakin? Inggris. Berarti udah ada yang baca-baca sedikit ya. Kalau Raffles itu dari Inggris. Sudah jelas di sini. Kalian nanti akan membahas mengenai ini. Materi ini tuh lingkupnya itu sederhana. Lingkup sederhana itu kayak gimana, Bu? Ya, tidak sebanyak bab-bab waktu kedatangan Belanda. Ini hanya kedatangan Prancis karena cuma sekitar 5-6 tahun aja. Begitupun Inggris, pengaruhnya juga sebentar. Jadi kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakannya. Inti dari kebijakan-kebijakannya gitu. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Hak. Oh, itu yang belakang. Ari ya? Ari. Oh, Surya. Iya, Ari pinggirnya. Iya, dari sini. Dari sini ke sini ke sini. Dari sini ke sini ke sini. Coba. Terima kasih Surya ya. Kalau Ari yang pinggirnya, maaf ya tadi Ibu salah. Nah, ini garis besar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bermula dari Belanda dikuasai oleh Prancis atau Napoleon Bonaparte. Kok bisa Belanda ngejajah kita, tapi di negaranya sendiri Belanda dijajah sama Prancis? Ya karena pengaruh Prancis lebih besar dari Belanda ya. Jadi pada saat itu ketika Belanda ngejajah Indonesia, ternyata di Belanda pun Belanda tuh dikuasai oleh Prancis. Jadi pengaruh Prancis di Indonesia itu bisa dibilang secara tidak langsung karena masih di bawah Belanda. Tapi karena Belanda di bawah Prancis, jadi bisa dibilang kita itu juga dijajah oleh Prancis gitu. Karena wilayah kekuasaan Belanda, ketika Belanda dijajah oleh Prancis, otomatis wilayah kekuasaan Belanda itu ikut menjadi wilayah kekuasaan Prancis. Setelah VOC dibubarkan, kemudian berganti menjadi Republik Batak, pengaruh Prancis dirasakan di Indonesia. Tidak lama kemudian Inggris berhasil menyingkirkan pengaruh Prancis melalui perundingan Tuntang. Nanti kita akan jelaskan apa itu perundingan Tuntang ya di Inggris, seperti apa, kayak gimana pengaruhnya gitu. Nah, lanjut ya.
Pada tahun 1811, Daendels dipanggil lagi ke Belanda. Kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen. Jadi kalian harus ingat, tadi pengaruh Perancis itu Daendels ya, Daendels. Ini nih, dari tahun 1805 sampai 1811. Nah, tahun 1811 Daendels dipanggil kembali ke Belanda. Bukan berarti Prancis udah menyerah ya, tapi masih ada penggantinya, yaitu Jan Willem Jansen. Hanya saja, hanya menjabat beberapa bulan. Kenapa kok hanya menjabat beberapa bulan? Karena keburu diserang oleh Inggris. Inggris. Kan kita lagi bahas Inggris, kok jadi India? Nah, nih, Jansen bersama pasukannya menyerah kepada Inggris di Tuntang. Tuntang itu di mana? Di Jawa Tengah. Kemudian penyerahan itu ditandai dengan adanya perjanjian Tuntang. Kenapa kok disebutnya Tuntang? Karena dilaksanakannya di Tuntang, Jawa Tengah. Gitu. Ini isi perjanjiannya. Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari pemerintahan Daendels menjadi tentara Inggris. Dan yang terakhir, orang-orang Belanda bisa dipekerjakan oleh Inggris. Nah, perjanjian ini dari tahun 1811 menandai awal mulanya Inggris berkuasa di Indonesia. Singkat ya, Prancis di Indonesia singkat, tapi sangat terasa hektiknya. Kenapa? Contohnya adanya kerja paksa, kerja rodi. Kalian pasti pernah mendengar, jangankan di bangku SMA, di bangku SMP pasti kalian pernah mendengar yang namanya kerja paksa, kerja rodi. Benar gak? Nah, saking pengaruhnya sangat besar, meskipun cuma sekedar 5-6 tahun. Kalau Raffles ini yang ditunjuk Inggris untuk gubernur jenderal di Nusantara. Nah, kalau tadi Daendels yang ditunjuk oleh Louis Napoleon atas nama Prancis di Indonesia. Bedain ya, Daendels Prancis, Raffles Inggris. Jangan sampai tertukar. Nah, kalau Inggris di Indonesia yaitu sejak tahun 1811 sampai 1816. Jadi ya sebentar juga ini pengaruhnya di sini. Kenapa kok sebentar? Karena pada tahun 1814 ada konvensi London. Inggris menyerahkan kembali Hindia Belanda ke kerajaan Belanda karena kekalahan Prancis di Eropa. Raffles, ini bunga Raffles. Ya, ada hubungannya nggak? Apa? Penemunya ya. Jadi yang menemukannya itu Raffles dengan seseorang tokoh yang bernama Arnoldi. Jadi dinamakanlah Rafflesia Arnoldi. Ini jadi Raffles itu terkenal menjadi salah satu tokoh intelektual ya. Sangat ingin menggali ilmu pengetahuan di Indonesia. Tidak hanya tentang ini aja, tidak hanya tentang alam aja. Sejarah juga. Contohnya dia juga tentang Candi Borobudur itu. Kemudian penelitian-penelitian lainnya di Indonesia. Dan bagusnya penelitian tersebut dibukukan oleh beliau dalam buku yang berjudul The History of Java. Nah, student team achievement division time. Waktunya kita bekerja ke kelompok. Tapi sebelum itu, kalian kok semangat atuh? Games? Mau games? Games. Ya udah games. Kita games dulu deh. Cek semangat dulu ya. Jangan dulu dimakan ya. Ini. Ini sendiri, gak ada temannya? Oh iya, itu sama itu. Sama ya, sok sana. Oh iya, saja ke sini. Maju. Ini nama gamesnya. Sakit, sikut, sikat.
Satu, dua, tiga. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. 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 Sikap. Yang menang boleh dimakan ya, silahkan itu boleh dimakan sambil makan. Nanti yang nggak menang nanti di akhir ibu kasih satu-satu. Janji ibu janji. Udah mulai fokus? Belum? Minum. Boleh. Nah ini anggota kelompoknya. Kita akan bermain kelompok. Ada 6 kelompok. Silahkan ibu hitung 20 detik. Kalian harus sudah berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1. Halo. Ibu hitung 20 detik untuk kalian ke kelompoknya ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sana, 6 di sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Rules-nya kayak gimana, Bu? Ini rules-nya. Berkelompok 6 orang. 2 orang mengerjakan LKPD. 4 orang menjawab kuis. Dan yang keempat, kisi-kisi mengerjakan LKPD dan menjawab kuis dapat di-scan melalui barcode di samping. Jadi silahkan semuanya scan. Waktu menghafal kisi-kisi dan mengerjakan LKPD yaitu 20 menit. Kuis itu 4 orang ya. Nah, kalau untuk yang mengerjakan LKPD, ini ibu bagi LKPD-nya. Untuk yang berempat ngisi LKPD-nya bisa nanti aja gak apa-apa. Karena kan berempat ya. Itu kan di luar kendali gitu. Ini kelompok 5 ya. Enggak 4 udah gitu. Ada yang belum? Kelompok 6? Iya. Hah? Iya. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Sampai 11.47. Sampai 11.47. Kalau ada yang ditanyakan bisa menanya ibu. Ada di bahan bacaan, gampang. Bisa? Bisa? Yang ngerjain LKPD sekarang bisa kerjakan. Yang nanti kuis boleh ngapalin. Apalin? Ini isinya ini. Ini tuh bahan bacaan kalian. Kita kan cari ini dua ya. Jawabannya ada di sana. Itu lihat tuh, kisi-kisi mengerjakan LKPD dan menjawab kuis dapat di-scan oleh barcode di samping. Itu pahami lagi rules-nya. Ini aman kan? Ah, ayo. Makanya kalian harus berstrategi, misalkan 4 orang ngapalin yang bagian mana, yang ini bagian mana, ini bagian mana gitu. Nanti tanya jawab. Cepet-cepetan sama kelompok lain. Nanti ibu kasih reward. Bisa nggak? Bisa. Oh gitu, betul.
Kalau udah kita mulai saja kuisnya gitu. Ibu sistemnya kayak gimana? Jadi nanti jawab kuis cepet-cepetan gitu. Ibu kasih dua opsi, mau tetap di bangkunya tapi harus rapihin, apa gini nanti sisanya yang kerjakan LKPD silahkan ke belakang, yang mau kuis kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Di bangku aja. Ya udah kalau mau di bangku aja silahkan rapikan dulu duduknya. Itu kelompok 6 isi yang maju-maju gitu Mas. Atau nih ke sebelah sini nih, kursi di sebelah sini nih kosong nih. Apalagi yang mau kuis, kan biar kelihatan ininya nih pertanyaannya. Coba. Ini udah ya, kelompok 3. Setelah Ibu selesai membacakan soal, silahkan acungkan tangan cepet-cepetan. Oke? Acungkan tangan dan suarakan. 1 misalkan, atau 2, kelompok 2, kelompok 3, 4 gitu. Ya. Tokoh di samping bernama dua. Namanya siapa? Herman Willem. Setelah Ibu membacakan soal, tokoh di samping bernama Gue lagi. Siapa namanya? Cepet-cepetan. Setelah Ibu bacain soal. Herman Willem Dendels menjabat sebagai gubernur. Tenang. 1, 2, 3. Benar. Turun dulu tangannya. 1, 2, 3. Berapa? 5 ya? Setelah Ibu bacain, benar. Herman Willem Dendels menjabat sebagai setelah Ibu bacakan soal. 1, 2, 3. Ya udah 1, 2, 3 nih itunya ya. Ibu bilang 1, 2, 3 cepet-cepetan gitu. Gambar tersebut merupakan belum. 1, 2, 3. Udah. Ulangi. Satu, dua, tiga. Kelihatan. Oh iya. Oke. 1, 2, 3. Salah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah ya, kuisnya.
Kuisnya sudah berakhir. Hadiahnya untuk yang menang berarti kelompok 2. Tepuk tangan. Hadiahnya bisa diambil nanti di luar pembelajaran ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalian harus bisa menerima hasilnya ya. Yang ada yang menang, ada yang kalah. Gimana perasaannya hari ini? Gimana perasaannya hari ini? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian silahkan untuk menuangkan perasaan kalian ya dalam ini. Tulis apapun perasaan kalian setelah pembelajaran kali ini dan bisa ditempel di sini ya, ditempel di sini. Ya. Ada yang belum? Udah? Sok silahkan bisa kedepankan ya. Sambil menuliskan kesan itu, kita istirahat terlebih dahulu ya. Ibu juga capek. Sok kedepanin. Udah? Kalau udah silahkan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. LKPD-nya kumpulkan ya. Sudah cukup ya tadi belajarnya, kuisnya. Harus menerima hasil dari kuis itu. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang berjuang dari awal, ada yang dari awal udah menyerah. Siapa tadi kelompok 3? Nanti ke depannya harus lebih antusias, lebih aktif lagi. Ibu ucapkan selamat kepada yang menang dan selamat juga kepada yang lainnya. Berarti kalian sudah terlihat bahwa kalian sudah cukup hafal dengan apa yang Ibu ajarkan. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, gimana perasaannya? Kalian senang? Cukup menantang? Kalau cukup menantang berarti kalian ciri memperhatikan apa yang Ibu ajarkan ya. Berarti paham ya. Berarti bisa menyimpulkan dong. Sok, dari kalian siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kali ini? Raise hand, acungkan tangannya, boleh. Dandi. Dandi, ayo Dandi. Nih yang lainnya dengerin, Dandi mau menyimpulkan. Berdiri, Dandi berdiri. Dandi mau menyimpulkan pembelajaran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, kita bisa mengenai sejarah datangnya bangsa Inggris, Portugis, Belanda yang masuk Indonesia, dan sejarah proyek awal terbentuknya sampai pembubarannya. Nah, tepuk tangan dong untuk Dandi. Nah, Ibu simpulkan untuk pembelajaran kali ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, jadi Perancis dan Inggris mendapat pengaruh di Nusantara itu sejak VOC dibubarkan, yaitu 1799. Tetapi pengaruhnya sangat begitu terasa, yaitu pada masa Daendels, tahun 1805 sampai 1811. Kemudian Raffles dari tahun 1811 sampai 1816. Tuh. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.